Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah majal muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Sholat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, para tabi'in dan tabiatnya, serta kepada kita selaku umat hingga akhir zaman. Amin. Untuk memberikan keberkahan pada malam ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Pada malam yang penuh berkah dan yang akan memberikan ceramah sekaligus menjadi imam sholat tarawih adalah Bapak Ustadz Muhammad Izul Islam. Alhamdulillah, beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kami persilakan kepada beliau untuk memberikan ceramah sekaligus menjadi imam sholat tarawih. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan bersolawat kepada baginda Nabi besar dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya mungkin pertama kali berada di Masjid Al-Muhajirin ini karena menggantikan Ustadz Nabil yang sedang berhalangan. Jika nanti ada silap salah mohon dimaafkan Bapak Ibu sekalian, karena saya juga baru tahu dadakan juga. Baik. Hari berganti, musim berubah. Hingga sampai detik ini cerita mereka masih terus tersimpan di dalam kitab sejarah yang takkan pernah dilupakan oleh umat manusia hingga yaumil kiamah nanti. Wa kana mulkuhu arba'ami'ati sanah. Begitu dalam kitab sejarah menyebutkan. Wa kana mulkuhu arba'ami'ati sanah. Dia berkuasa 400 tahun lamanya. Penguasa tunggal, syarqan wa gharban. Mulai dari belahan timur dunia sampai ke barat. Semua tunduk akan kekuasaannya. Lalu kemudian datanglah Nabi penyeru kepada tauhid. Menyembahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa dijawabnya? Dengan sombong dan angkuh raja ini berkata, Arabbun ghairi? Arabbun ghairi? Adakah Tuhan selain aku? Adakah yang lebih berkuasa selain aku? 400 tahun menjadikan dia merasa bahwa dirinya adalah Tuhan. Sampai-sampai keluar dari mulutnya Arabbun ghairi? Adakah Tuhan selain aku? Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ba'udah, nyamuk,
Dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa Allah tak malu menciptakan ba'udah, seekor nyamuk. Inna Allah la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udah. Allah tak malu menciptakan seekor nyamuk, fama fauqaha, bahkan lebih kecil daripada nyamuk. Lalu apa yang terjadi? Nyamuk itu masuk ke dalam lubang telinganya, terus ke dalam, sampai ke otaknya. Lalu nyamuk itu pun menggigit otak di kepalanya. Lalu kemudian raja ini meronta-ronta sehingga dia mengambil martil lalu memukul-mukul kepalanya. Sampai orang di sekelilingnya menyangka bahwa raja yang hidup 400 tahun ini telah gila. Coba kita bayangkan. Allah tak mematikan dia dengan cara yang luar biasa. Dia tidak mati ditimpa batu besar. Dia tak mati ditimpa mungkin reruntuhan bangunan ataupun disambar petir. Tapi dia mati hanya seekor nyamuk. Yang kita pun dapat membunuhnya hanya dalam satu kali tepukan, nyamuk itu pun akan mati. Lalu begitulah Allah bercerita tentang orang-orang angkuh dan sombong. Hari berganti, musim berubah. Dunia masih diisi oleh orang-orang sombong dan angkuh juga. Selesaikah dunia dengan matinya Namrus? Sang penguasa hebat, 400 tahun lamanya dia hidup di dunia. Akan tetapi mati dikarenakan nyamuk yang kecil. Ternyata tidak. Lahir lagi generasi yang lebih canggih daripada Namrus. Lebih kejam daripada Namrus. Apa yang dia lakukan? Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Anak kecil laki-laki disembelih hidup-hidup. Anak perempuan dibiarkan hidup karena tak melawan. Anak laki-laki yang dia nampak dalam mimpinya akan menarik mahkota kekuasaannya. Sementara anak perempuan dibiarkan hingga tumbuh dewasa, hingga ia pun menikah dan melahirkan. Sampai suatu ketika dia berkata dengan lantang dengan kalimat yang berbeda namun substansi makna yang sama. Dia berkata, Ana, aku, Rabbukum, Tuhan kamu, A'la, yang paling tinggi. Coba kita bayangkan, ternyata kekuasaan boleh bisa merubah manusia merasa dirinya adalah Khalik. Ana, aku, Rabbukum, Tuhan kamu, A'la, yang paling tinggi. Maka bagaimana Allah mematikan Firaun ini? Maka diceritakan dalam Al-Quran, falamma adrakahul gharaq, ketika air itu masuk ke dalam kerongkongannya, sebodoh-bodoh anak kecil yang baru belajar minum, ketika air itu masuk ke dalam saluran nafasnya, dia pasti akan tersedak. Tersedak adalah salah satu kuasa Allah yang ringan. Akan tetapi di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita, pada saat itu Fir'aun dengan bala tentaranya sedang mengejar Nabi Musa alaihissalam dengan pengikutnya Bani Israel. Allah tunjukkan, jangankan untuk mengejar Bani Israel, jangankan untuk membunuh Musa, untuk tersedak saja Fir'aun tak kuasa. Lalu apa yang terjadi? Fir'aun ini mati karena tersedak oleh air. Kenapa Allah mematikan Fir'aun dengan air? Kenapa tidak dengan batu tadi yang sangat besar? Kenapa tidak dengan petir yang menggelegar? Maka diceritakan dalam Al-Quran, wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada ibu Musa, kami ilhamkan ke hati ibu Musa, an ardi'ih, susukan anakmu. Fa in khifti alaih, kalau kau takut anakmu disembelih Fir'aun, fa'alqihi fil yammi, maka hanyutkanlah ia ke sungai. La takhafi, jangan kau takut, wala tahzani, jangan kau bersedih. Inna radduhu ilaiki, sungguh kami akan mengembalikannya kepada engkau sesuai skenario cerita yang kami kehendaki. Waja'aluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikan dia salah satu rasul di antara 5 rasul yang kami pilih. 5 di antara rasul itu, salah satunya ialah Musa alaihissalam. Akan tetapi pada saat itu, Musa adalah bayi yang sangat kecil, bayi yang tak ada kuasa, bayi yang tak ada kekuatan. Akan tetapi dia selamat di atas air. Sementara Fir'aun yang amat sangat berkuasa mati karena air. Disinilah Allah mengajarkan kepada kita
bahwa mudah bagi Allah untuk melenyapkan makhluknya yang amat sangat berkuasa. Manusia yang terkena penyakit amnesia, terlupa bahwa dirinya hanyalah makhluk. Udaranya adalah titipan Allah, hembusan nafas dan tarikannya adalah milik Allah. Seharusnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita telah ketahui, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Ramadan terakhir ini, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita berjumpa dengan puncaknya Ramadan, yaitu di malam Lailatul Qadar, kita menjadi umat-umat yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampun segala dosa-dosa kita yang telah lalu, dan Allah bersihkan hati kita dari dosa-dosa yang akan datang. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada silap salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.